Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, ya ayyuhal hadirun ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'an Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Al-ayah, sadaqallahul adzim. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Mula pertama saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga kepada jamaah sekalian, marilah kita berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa kita kepada Allah. Karena hanya dengan iman dan takwa inilah yang bisa mengantarkan diri kita sebagai hamba Allah yang senantiasa akan mendapatkan keselamatan baik di dunia maupun di akhirat kelak. Yang kedua kalinya, semoga sholawat dan salam senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an sebagaimana yang tertuang dalam surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 2. Alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alif lam mim, sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu tidak ada keraguan sedikit pun dan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Al-Quran adalah merupakan kitab suci umat Islam yang ketika kita buka di awal-awal surat Al-Baqarah itu, Allah menegaskan bahwa Al-Quran ini adalah satu kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Dikatakan tidak ada keraguan, artinya apa? Semua ayat yang ada dalam Al-Quran itu adalah benar. Jangan kemudian kita sampai meragukan terhadap firman Allah yang ada dalam Al-Quran ini, karena Allah jamin tidak ada yang patut untuk diragukan, semua adalah benar. Walaupun mungkin ketika ayat ini turun sulit untuk dimengerti, karena Al-Quran turun pada masa kehidupan manusia, khususnya dalam kaitan dengan sains dan teknologi, masih dalam kehidupan yang sangat primitif. Saya katakan masih sangat primitif, karena Rasulullah seringkali mengatakan kami adalah satu umat yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, dan tidak pandai berhitung. Membaca, menulis, berhitung, ini adalah pengetahuan dasar yang di saat itu tidak semua umat bisa. Bahkan Rasulullah sendiri dikenal sebagai umat yang ummi, umat yang tidak pandai membaca, tidak pandai menulis, tidak pandai berhitung. Pengetahuan dasar ini masih banyak yang keteteran, apalagi berbicara tentang sains dan teknologi. Tetapi di dalam Al-Quran ada ayat-ayat yang sudah berbicara tentang kehidupan di masa yang akan datang, yang itu bisa 10 tahun, 100 tahun, 1000 tahun, bahkan nanti berbicara tentang kehidupan lebih dari 1000 tahun yang akan datang. Salah satu di antara ayat yang sulit untuk dimengerti di kala itu adalah ketika Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai dengan 47.
Di dalam surah Al-Mudaththir ayat 40 sampai 47 itu digambarkan bahwa nanti setelah kiamat manusia nanti terbagi menjadi kelompok penghuni surga dan penghuni neraka. Maka dalam surat Al-Mudaththir ayat 40 sampai dengan 47 itu di situ digambarkan penghuni surga bisa melihat penghuni neraka, penghuni neraka bisa melihat penghuni surga. Penghuni surga bisa bertanya kepada penghuni neraka. Penghuni neraka bisa bertanya atau diskusi dengan penghuni surga. Padahal di saat itu ilmu pengetahuan masih sangat terbatas. Kita ini saja di jarak 100 meter, kalau tidak menggunakan pengeras suara, kita sulit untuk bisa saling berbicara. Lalu kemudian ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, kalau begitu surga dan neraka ini dekat jaraknya sehingga mereka bisa saling berbicara, bisa saling tukar pikiran." Tapi dalam hadis riwayat Muslim ataupun juga di riwayat Bukhari, Rasulullah itu ketika ditanya apakah surga dan neraka ini dekat, Rasul mengatakan, dalam satu hadis Rasul mengatakan bahwa sesungguhnya jarak surga dan neraka lebih jauh daripada jarak timur dan barat. Kalau kita misalkan kita yang ada di Indonesia ini kita anggap wilayah timur, orang-orang Amerika itu berada di wilayah barat. Kalau kita lihat di Google, jarak Indonesia dan Amerika sekitar 24.000 km. Kalau Rasulullah mengatakan bahwa surga dan neraka lebih jauh daripada timur dan barat, berarti jaraknya lebih jauh dari 24.000 km. Di hadis yang lain Rasulullah mengatakan, andai kata surga itu di atas, neraka di bawah, kita lempar batu, maka batu itu akan sampai neraka setelah melewati waktu 70 tahun. Ini kan digambarkan sebagai sesuatu yang sangat jauh. Maka kemudian kalau kita lihat dalam surat Al-Mudaththir, salah satu isi dialognya itu penghuni surga bertanya kepada penghuni neraka, "Ma salakakum fi saqor?" Mengapa kamu masuk neraka Sakor? Maka kemudian dijawab oleh penghuni neraka, "Qalu lam naku minal musallin." Karena kami dulu tidak termasuk orang-orang yang melaksanakan sholat. Sebagian yang lain menjawab, "Walam nakunut imul miskin." Kami sebagai orang kaya dulu diberi amanah kekayaan, tidak dipergunakan untuk memberi makan fakir miskin. Yang dipersoalkan oleh sahabat, bagaimana bisa berdialog dengan jarak yang begitu jauh itu. Di saat itu Rasulullah mengatakan, itulah kuasa Allah. Dengan iman yang kuat, yakin kuasa Allah, nanti kita akan bisa berbicara. Tetapi kita hidup di era modern ini, memang batasan waktu ini atau batasan jarak sudah tidak menjadi penghalang untuk bisa kita saling berdiskusi antara satu manusia dengan manusia yang lain. Kita yang menggunakan media sosial, Facebook, WhatsApp, ataupun telepon, video call dan lain sebagainya, kalau kita punya teman di Amerika, bisa saling berdiskusi. Saya pernah suatu ketika berada di Probolinggo jam 6 pagi, saya tanya, di Amerika sekarang jam berapa? Kirim pesan lewat Facebook. Begitu dikirim, tidak sampai 1 menit dia jawab. Di Amerika sekarang jam 4 sore. Artinya Indonesia lebih cepat 14 jam daripada Amerika. Begitu dikirim, begitu cepatnya. Kenapa? Karena pesan ini sama dengan kecepatannya cahaya. Cahaya itu memiliki kecepatan 300.000 km per detik. Jadi kalau kita baca jarak bumi dan matahari kurang lebih 150 juta kilometer, tapi karena kecepatan cahaya 300.000 km per detik hanya butuh 8 menit
matahari cahayanya itu untuk bisa sampai di bumi. Oleh karena itu kita bersyukur kita hidup di era modern. Apa yang dulu sulit dimengerti di zaman Rasul, ketika saat itu teknologi masih sangat terbatas. Bahkan kemudian orang-orang di Amerika sudah bisa mengirim pesawat tanpa awak namanya Juno. Sejak tahun 2015 dikirim pesawat itu sampai di planet Jupiter. Berapa jarak planet Jupiter sampai ke bumi? Diperkirakan sekitar 2,7 miliar kilometer. Nah, ternyata pesawat Juno yang ada di Jupiter itu bisa kirim pesan kepada stasiun yang ada di bumi, khususnya yang ada di Amerika. Artinya jarak sudah tidak menjadi penghalang. Sehingga ketika Allah berfirman dalam Al-Quran, nanti penghuni surga dan penghuni neraka bisa saling tukar pikiran, manusia saja sudah bisa menciptakan teknologi seperti itu. Bahkan ketika kita saksikan peperangan antara Israel, Amerika, dan Iran, kita menyaksikan bahwa kita lihat di negara kita ini masih sangat jauh tertinggal dibanding dengan Iran. Iran ini negara yang dikucilkan oleh Barat, tidak diberi akses untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, tapi bisa mengembangkan ilmu pengetahuan yang luar biasa. Menurut berita yang saya baca di Google, Iran ini ngirim senjata balistik itu dari Iran untuk sampai ke Israel, itu jaraknya 1584 km. Dan senjata ini atau peluru ini harus melewati sekitar 3-4 negara. Salah satu di antaranya adalah melewati langit yang ada di Saudi Arabia. Jarak 1584 km ditempuh oleh peluru ini hanya butuh 10 menit, paling lama 15 menit. Berarti kita bisa menghitung berapa kecepatan daripada peluru itu, jauh lebih cepat daripada pesawat yang biasa dipakai untuk pesawat komersil yang rata-rata hanya 1000 km per jam. Tetapi 1584 km itu hanya ditempuh antara 10 sampai 15 menit saja. Dan kemudian Iran mengatakan senjata yang kami luncurkan ini adalah produksi tahun 60-an. Belum menggunakan produksi yang tahun 2000-an. Saya selalu berdoa kepada Allah, walaupun Iran ini menurut Majelis Ulama Indonesia alirannya dikatakan sesat, karena Iran ini 90% lebih adalah Syiah, di mana kita tahu Syiah ini sangat membenci sahabat-sahabat Rasul. Tetapi Iran ini adalah satu-satunya negara di Timur Tengah yang membela Palestina. Kita ingat pada tahun 2003 akhir, ketika awal-awal Oktober terjadi serangan dari Hamas kepada Israel. Kemudian di akhir tahun 2023 ada pertemuan Organisasi Konferensi Islam di Arab Saudi. Iran usul, Presiden Iran waktu itu dan Menteri Luar Negerinya usul, sebenarnya untuk menghancurkan Israel ini tidak usah perang. Asalkan negara-negara OKI yang memproduksi minyak tidak kirim minyak ke Israel, otomatis Israel akan mati dengan sendirinya. Tapi sayang, di antara negara-negara OKI itu semuanya menolak usul Iran ini, yang kemudian karena Iran ini dianggap gencar, maka Presiden Iran dan Menteri Luar Negerinya yang berada dalam pesawat katanya mengalami kecelakaan. Menurut saya bisa jadi itu adalah merupakan sabotase. Karena sekarang teknologi memang sangat luar biasa. HP yang bisa kita pegang ini, HP yang bisa kita pegang terutama smartphone ini sebenarnya bisa menjadi kelebihan juga menjadi kekurangan. Kenapa?
Amerika untuk membunuh orang-orang itu hanya cukup tahu nomor HP-nya, maka peluru kendali itu sudah bisa diarahkan dan akan mencari nomor HP di mana itu berada. Ketika Ali Khomeini nomor HP-nya terlacak ada di rumah itu, langsung dijatuhkan bom di rumah itu, otomatis satu keluarga yang berisi 7 orang meninggal semuanya. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah. Kita mungkin ingat beberapa tahun yang lalu ketika di Probolinggo ini ramai ada seorang laki-laki yang malam hari dia gerilya dari satu rumah ke rumah untuk melakukan proses pemerkosaan. Termasuk salah satu di antaranya yang menjadi korban, hampir menjadi korban perkosaan. Di sebelah timur saya ada pegawai daripada Alfamart yang kemudian malam didatangi dan kemudian dikalungi celurit. Tapi ketika pelaku itu akan membuka bajunya, celurit itu diambil sehingga terjadi tarik menarik sampai tangan perempuan itu berdarah. Berteriak, saya langsung keluar dan saya kejar. Tapi orang itu sudah melompat pagar yang tingginya kurang lebih sekitar 2,5 meter. Tapi kemudian akhirnya pelaku itu yang dikenal dengan istilah kolor hijau tertangkap karena mencuri HP smartphone daripada wanita yang menjadi korban perkosaan. HP-nya dibawa, langsung dilacak, langsung ketahuan di mana HP ini berada, langsung itu ditangkap. Cuman sayang ketika sampai proses pengadilan hanya dijatuhi hukuman 16 tahun penjara. Padahal korbannya sekitar 42 orang kabupaten dan kota Probolinggo. Andai kata ini terjadi di Iran, untuk satu kasus pemerkosaan hukumannya suruh pilih satu di antara 3. Hukum gantung, dirajam, ataupun dilempar ke jurang, dan semuanya akan berujung dengan hukuman mati. Kembali lagi kepada persoalan yang saya sampaikan, ayat-ayat dalam Al-Quran yang dahulu sulit untuk dimengerti, tetapi di era modern semuanya menjadi satu kenyataan. Oleh karena itu Zakir Naik sebagai ahli perbandingan agama yang sampai saat ini tidak ada tandingannya, bahkan mengalahkan banyak pendeta dalam debat-debat, dan itu adalah merupakan orang yang sangat ditakuti, mengatakan satu-satunya kitab suci yang lolos uji ilmu pengetahuan hanyalah Al-Quran. Tidak ada kitab suci selain daripada Al-Quran yang lolos uji ilmu pengetahuan. Semua yang diinformasikan dalam Al-Quran menjadi kenyataan di era modern ini. Oleh karena itu semoga kita benar-benar dijadikan oleh Allah orang-orang yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam hidup dan kehidupannya. Ma'asyiral muslimin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita untuk istiqomah di jalannya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirillahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfirhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah, mari kita berdoa kepada Allah, mari kita memohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan kekuatan kepada kita dengan nur dan hidayahnya, sehingga kita bisa dijadikan oleh Allah orang-orang yang istiqomah di jalan Allah, orang-orang yang benar-benar cinta kepada Allah dan Rasulnya dengan cara melaksanakan seluruh perintahnya dan meninggalkan seluruh larangannya. Demikian pula kita bisa meniru jejak langkah Rasulullah, apa yang Rasulullah ajarkan kepada kita agar bisa menjadi teladan dalam kehidupan kita.
Hanya dengan demikian kita akan menjadikan diri kita orang-orang yang selamat dunia, selamat pula di akhirat. Mari kita memohon kepada Allah, semoga Allah mengabulkan doa dan permohonan kita. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat fa ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinaba. Rabbana afrik alaina sabran wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana aghnina bil ilmi wa zayyana bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa kulla ibadatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar.